berkati kehadiran Bapak Ibu siang hari ini ada di rumah Tuhan. Satu kerinduan kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan, membalas segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sekarang kita masuk kepada poin terakhir tentang bicara tentang mencari Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasi bahwa tidak engkau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ya. Nah, ketika Tuhan tidak meninggalkan, tentunya ada sesuatu yang yang saudara dan saya dapat. Satu kesaksian yang luar biasa yang dialami jemaat Tuhan, ya. Perjalanan hari-hari ini untuk keluar kota atau apalagi antar pulau, ya, penerbangan memang cukup rumit, ya. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan. Dari kesaksian semua Tuhan permudah, ya. Semua Tuhan buat memang keluar biaya tetapi dipermudah, ya. Puji Tuhan. Mari kita masih melihat di dalam, sekali lagi saya katakan poin terakhir, Mazmur pasal 9 ayat 11. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di grup GPD Ebenezer yang mengikuti siaran langsung ini, saudara boleh bangkit berdiri, ya. Saudara, sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Allah di dalam Mazmur pasal 9 ayatnya yang ke-11. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca. Saudara perhatikan di LCD. Saya akan baca di Alkitab dalam hitungan yang ketiga. Kita akan baca sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, 2, 3. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara, saya mengingatkan sekali lagi atau sedikit, mengenal nama seseorang itu tidak bisa dilepaskan dengan kepercayaan terhadap orang tersebut. Ya, begitu halnya dengan Tuhan. Kalau saudara mengenal baik siapa Tuhan, maka kepercayaan saudara tidak salah. Amin. Nah, saudaraku, ada 4 poin yang saudara dan saya sudah pahami minggu lalu atau 2 minggu lalu. Yang pertama, karena ketika kita menyebut nama seseorang, maka kita akan mengingat karakternya. Yang kedua, kita akan mengingat kapasitasnya. Yang ketiga, kita mengingat kredibilitasnya, ya. Dan yang keempat, kita akan mengingat pengalaman baik buruknya. Maafkan saya harus katakan ini. Kalau manusia saja tidak bisa mempercayai saudara, apalagi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus pada umur 12 tahun, Alkitab jelas mencatat begini. Yesus semakin besar, semakin disukai oleh manusia dan Allah. Nah, jadi tidak bisa dilepaskan. Saudara berkata, oh saya rajin ke gereja om, tapi nggak punya teman. Ya. Oh saya setia, saya melakukan firman Allah. Ya betul. Tapi di mana ada kumpulan, ketika engkau masuk kumpulan bubar, sama aja. Ya, sama dengan bohong. Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita tidak berat sebelah. Ya, harus berjalan bersamaan. Sekarang kita akan melihat, saudara, saya mau katakan begini, memang bicara mempelajari karakter Allah
bicara mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak bisa sempurna. Ya, kita tidak bisa sempurna. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara dan saya mau belajar, ya, kalau saudara dan saya mau belajar mengenal Tuhan, nah, ini poin terakhirnya, ada yang kita dapat. Ya, yang penting ada kemauan dulu. Amin. Boro-boro mau dapat sesuatu tapi tidak ada tindakan, bisa terjadi? Tidak. Ya, kita tidak akan, saudara dan saya tidak akan mendapat apa-apa kalau tidak ada tindakan. Kalau tidak ada, istilah kerennya dibilang action. Ya, kalau tidak ada action, tidak akan ada feedback yang saudara dapat. Nah, oleh sebab itu, mari, apa yang saudara dan saya peroleh ketika kita mau bertindak mengenal Allah dengan baik? Ini poin terakhir, saudara tangkap baik-baik, nggak banyak, hanya 3 poin saja. Ya, apa yang saudara dan saya peroleh ketika Bapak Ibu jemaat Tuhan mau melangkah? Ya, udahlah, yang lain itu nggak usah saudara pikirkan, biarkan Tuhan yang memikirkan mereka. Saudara fokus bagaimana kerohanian saudara, bagaimana iman saudara, bagaimana rumah tangga saudara, bagaimana pekerjaan saudara, bagaimana pribadi saudara semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Memang sulit saudaraku, tapi ini rahasia yang saya mau bagikan siang hari ini. Yang pertama, kalau saudara mau semakin dekat kepada seseorang, ya, kalau saudara mau semakin dekat dan mau semakin belajar mempelajari karakternya, jika saya, ya ini aplikasi nggak apa-apa. Jika saya dulu berkenalan dengan Ibu Gembala saudara, mantan pacar saya, pertemuan pertama saya nggak pede, betul? Pasti nggak pede. Pertemuan kedua, biasanya ketiga, keempat itu sudah mulai pede. Ada rasa percaya diri. Karena apa? Pertemuan pertama pasti mempelajari. Oh, kalau saya ngomong begini dia nggak suka. Kalau saya jalannya begini dia nggak suka. Maka diperbaiki. Ya. Nah, sama halnya kepada Tuhan. Ya, sama halnya kepada Tuhan. Ketika saudara semakin sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, ketika saudara semakin sering ibadah, ya, maka Tuhan memberikan rasa percaya diri. Ya, coba, ini intermezzo, jangan ada yang tersinggung. Jika saudara sudah 3 bulan nggak ke gereja, tiba-tiba mau masuk gereja, gimana rasa percaya dirinya? Kurang nggak? Kurang. Aduh, takut-takut. Aduh, gimana? Nah, sama halnya saudara dengan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Saya bukan mengarang saudara ya. Mazmur 40 ayat 17 sampai 18. Seseorang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, seseorang yang sering mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah dengan Tuhan, seseorang yang sering mau belajar melakukan firman Allah, ada rasa percaya diri tumbuh dalam dirinya. Siapa dia di hadapan Tuhan? Ya, bisa kelihatan? Karena kecil? Bisa ya. Saya akan baca, saudara perhatikan. Saya akan baca. Demikian firman Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu apa? Besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan, ya Allahku, janganlah. Saudara bisa menemukan PD-nya di mana? Ya, 1, janganlah berlambat-lambat. Terus, ayo respon saudara. Di mana lagi saudara menemukan PD-nya seorang anak Tuhan ketika dia sudah berusaha mencari Tuhan?
Dia bilang begini, bersukacita karena biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Ya, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, tetap Tuhan itu. Ketika rasa percaya diri kita timbul, kita tidak akan sungkan berkata Tuhan baik. Amin. Ketika rasa percaya diri kita sudah ada kedekatan dengan Tuhan, maka seperti kesaksian tadi dikatakan, Tuhan luar biasa. Ya. Dan yang membuat paling luar biasa adalah ini. Aku ini sengsara dan Coba ngomong ke temannya, aku miskin loh, malu nggak? Mana ada? Wah, itu yang punya Hotel Horizon, pamannya teman aku. Apa hubungannya? Kalau sama manusia nggak ada pede dalam hal ini. Amin. Tapi kalau sama Tuhan, lihat. Orang yang mencari Tuhan, orang yang sering berkomunikasi dengan Tuhan, orang yang sering belajar melakukan firman Allah, dia nggak sungkan-sungkan berkata, Tuhan, tolong aku dalam keadaan sengsara hari-hari ini. Ya. Karena saudara tahu karakter Allah, karena saudara tahu sifat Tuhan, Tuhan senang kepada orang yang merendahkan diri. Sehingga Tuhan akan angkat. Ya, karena percaya dirinya dia bilang begini, janganlah berlambat Ini 11-12 dengan dia maksa dikit, udah minta tolong tapi karena ada rasa percaya diri bahwa Tuhan pasti menolong, ya, firman Allah berkata ini, ya. Tapi kalau saudara, kalau saudara berdoanya seperti, ya memang 3 kali, minggu lalu saya katakan 3 kali memang satu hari, tapi mau makan. Tiba-tiba berdoa, mungkin nggak? Jarang lah orang berdoa syafaat waktu mau makan. Jarang ya. Tuhan tolong perkubulan. Ini makanan di depan, bukan mau bukan berdoa buat Tuhan tolong. Ya, nggak mungkin lah. Pasti ada waktu-waktu tersendiri datang kepada Tuhan. Nggak mungkin menyempatkan situasi makanan udah di depan masih berdoa, Tuhan tolong bagaimana supaya jalan keluar dalam usaha saya. Keburu dingin ini makanan. Ya, baik. Saudaraku perhatikan. Yang pertama yang saudara dan saya dapat ketika kita mau belajar mendekatkan diri atau mencari Tuhan, mempelajari karakter, mempelajari siapa Tuhan, maka yang saudara dan saya dapat adalah percaya diri. Ya, percaya diri. Dan ada rasa kedekatan dengan Tuhan. Ini kalau bukan ada rasa kedekatan, nggak mungkin dia berani bilang begini, aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan. Ini loh pedenya. Ya. Dia bilang, biar aku miskin, Tuhan memperhatikan. Seperti Ayub. Saudara ingat Ayub bilang apa? Ada renungannya di renungan harian gembala. Kalau karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu Ayub, luar biasa. Percaya dirinya luar biasa. Karena Ayub bilang dalam firman Tuhan, dulu dari orang saja aku tahu siapa Tuhan, tapi sekarang mataku sendiri melihat kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup. Kenapa berani Ayub berkata demikian? Ayub dalam Alkitab berdebat dengan Tuhan. Artinya bercakap-cakap. Ya. Ayub sampai 42 pasal dia bercakap-cakap. Sampai
Waktu kami membaca kitab Ayub dengan anak-anak, pas ada kata diam, anak-anak kaget karena saya bacanya keras. Diam, aku mau berbicara. Itu kata Ayub. Ya. Nah, saudara, yang pertama saya berharap saudara memahami ini, ya, sehingga saudara mau belajar hidup lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku, saya mau katakan sekali lagi, kalau saudara belajar mau hidup lebih dekat kepada Tuhan, rasa percaya diri saudara tumbuh. Ya. Rasa percaya diri saudara. Ini bayangkan ini. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Rasa kebanggaan punya Allah. Jadi ingat saudara, kalau saudara berkata Allahku, itu adalah ungkapan kebanggaan bahwa saudara punya Allah. Ya. Janganlah berlambat. Nah, ini yang paling pede di sini, ya. Oke, kita masuk yang kedua. Hanya 3 poin, saudara. Yang penting saudara dapat intinya. Yang kedua, apalagi yang saudara dan saya dapat ketika kita mau belajar, ketika kita mau berusaha mendekatkan hidup dengan Tuhan. Ya. Ada 2 ayat saya mau katakan. Amsal pasal 28. Mari buka Amsal dengan cepat. Amsal pasal 28 ayat 5. Saudara perhatikan, saya akan baca. Ada 2 ayat dalam poin ini. Amsal pasal 28 ayat 5. Sama-sama kita baca. 2, 3. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saudara sudah temukan satu kebahagiaan atau satu poin yang luar biasa ketika saudara belajar, ketika kita mau hidup belajar, mencari atau mempelajari karakter Tuhan. Dikatakan bagian B, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti apa? Segala sesuatu. Kenapa bisa mengerti segala sesuatu? Buka Mazmur pasal 19 ayat 8. Benar saudara, ini sebentar aja kita, karena poinnya ini hanya menyimpulkan saja. Nanti lebih banyak kita berdoa kepada Tuhan. Mazmur 19 ayat 8. Sama-sama kita baca. 2, 3. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mana suara saudara? Mulai dari kata memberikan. 2, 3. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Apa ruginya coba kalau kita mau belajar karakter? Yang pertama, kita dikatakan akan mengerti jalan-jalan kehidupan dalam kitab Amsal. Yang kedua dikatakan, saudara ya dan saya yang tidak punya pengalaman akan Tuhan ajari melalui kebenaran-kebenaran firman. Dulu saya SMA, gini tamat SMA saudara. Saya dulu SMA memang masuk kursus pelatihan di Sumatera Utara, tapi mesin tik, ya mesin tik, ketek. Giliran mau wisuda bisa jalanin komputer, bisa jalanin laptop. Saudara, Tuhan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Apa saja yang saudara dan saya mau kerjakan, kalau itu diserahkan, diawali kepada Tuhan, di sana Tuhan campur tangan. Tangkap ini baik-baik. Jangan kepada orang lain, kepada Tuhan. Makanya saya senang kalau ada jemaat,
Kami mau buka usaha om, tolong, ayo berdoa. Wah, itu saya senang. Artinya apa? Jemaat tersebut menyadari bahwa segala sesuatu yang dikerjakan perlu Tuhan. Perlu Tuhan. Saya mau katakan, betul engkau punya modal besar, ya. Atau engkau sedang merger, atau engkau sedang partner dengan orang besar, betul. Tapi kalau engkau tidak andalkan Tuhan, kau tidak akan dapat pengalaman yang lebih baik. Malah dibodohi atau ditipu orang lain, iya. Tapi kalau diawali kepada Tuhan, Tuhan bilang begini, Dia akan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Wah, luar biasa. Ya. Nanti saudara akan lihat juga kesaksiannya. Sekarang saya belum berani bersaksi. Tapi Tuhan memberi hikmat kepada saya. Dari yang saya nol, tidak tahu apa-apa, saya kerjakan sambil Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua ini berarti kalau kita mau belajar tentang siapa Allah, maka akan lebih mudah memahami perjalanan hidup yang Tuhan izinkan. Banyak orang hari-hari ini mengeluh, dia berkata begini, gimana Tuhan, kenapa hidup saya begini-begini aja? Betul? Karena kalau di luar sana, mungkin orang lain berkata pas ketemu, gimana kabarnya Bu? Toy Maeda, sosonon namaon, tangaong behuerengon. Itu orang yang gak punya Tuhan. Saya mau katakan itu orang yang tak punya Tuhan. Tapi kalau orang yang punya Tuhan, ketika didatangi orang lain, walaupun usahanya sepi, walaupun warungnya sedang sepi, dia akan bilang begini, ya puji Tuhan Pak, memang sekarang sepi, tapi saya percaya nanti Tuhan berkati. Itu orang yang punya Tuhan. Mengaku, betul Pak, memang sekarang, waduh, jujur sepi, ya, pengaruh ekonomi mungkin, pengaruh lingkungan, nggak punya penghasilan, tapi saya percaya Tuhan pasti berkati. Gitu. Ketika Tuhan dengar juga, ya pasti Tuhan buka jalan. Amin. Jangan gimana Bu? Ya nggak tahu lah Pak. Begini-begini aja lah. Saya pun yang mengunjungi, aduh Pak Roh mau. Ya kan? Iya. Jangan. Tapi kalau saudara, ya Om, tolong bantu doa. Nah, awak pun semangat berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Saya pulang, saudara akan diberkati Tuhan. Amin. Iya. Yang ketiga, yang terakhir, Mazmur 34. Kita akan baca ayat 5, lalu nanti lompat ayat 9 sampai 11. Kemudian kita berdoa. Mazmur 34 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ini kalau PD itu begitu, saudara. Kalau dia memang sudah melakukan bagiannya di hadapan Tuhan, dia berani berkata. Tapi kalau belum melakukan tapi ngomong, itu sama dengan bohong. Ya. Tapi kalau melakukan lalu ngomong, ya Tuhan juga senang, nggak apa-apa. Ya, dia bilang begini, pemazmur bilang, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Kenapa dia berani berkata? Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, seperti jemaat yang bersaksi tadi. Karena pengalaman dengan Tuhan dialami, pertolongan Tuhan dialami, maka berani disaksikan, berani diceritakan. Ya. Ayat 9. Ya, 2, sama-sama pelan-pelan sampai ayat 11 ya. 9, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terus 2,
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. 11. Singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang. Ulangi. Cukup. Ini aja kita ulangi. Ayat 11. Ulangi. 2, 3. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara tidak akan kekurangan hal-hal baik kalau saudara mau mencari Tuhan. Ini intinya, saudara. Tinggal review ulang kehidupan saudara. Kenapa kok sudah mau dapat yang baik, lepas. Ya. Ada kan pengalaman seperti itu? Udah mau dapat yang baik ini, udah mau dapat berkatnya, tiba-tiba ditelepon, Pak gak jadi. Aduh. Mari kita kembali mengingat. Kalau berjalan mempelajari siapa Allah yang saudara dan saya sembah, dikatakan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Luar biasa Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara jangan main-main sama Tuhan. Jangan. Ada pujian dunia, pujian rohani juga, ya. Tapi saya nggak suka nyanyi itu. Dikatakan begini, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Sebetulnya kepada manusia pun ngapain sandiwara, ya. Tapi oke lah, is oke. Tapi saya mau katakan, jangan main-main sama Tuhan. Ya. Kalau engkau berani berbuat sesuatu untuk Tuhan, Tuhan lebih berani berperkara dalam hidup. Amin. Tapi kalau kita setengah-setengah, ya bukan Tuhan setengah-setengah, enggak. Tuhan nggak mau setengah-setengah. Bahkan kalau Tuhan berbuat lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, baik jemaat, anak-anak Tuhan yang mengikuti siaran ibadah online ini, ya percayalah, setiap pergumulanmu Tuhan pasti menolong. Kalau engkau belajar mempelajari siapa Tuhan, Tuhan akan lebih mudah menolong, mengangkat saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian.